Selamat datang di channel dakwah Inaratul Muhibbin TV. Sebelum masuk pembahasan, agar teman-teman mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ala mamarri duhur wal ayyam wa kulli hin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam kesempatan yang sangat mulia ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai malam hari ini Allah masih bersedia untuk memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita semua, sehingga kita berada di perkumpulan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat dan salam selalu kita haturkan kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga, para istri, sahabat, kemudian dan para pengikut mereka ila akhir zaman. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Pelajaran kita pada malam hari ini masih menyambung pelajaran kita yang sebelumnya, ya, terkait kesungguhan dan ketekunan di dalam kita menuntut ilmu. Terakhir kemarin bagaimana kita diberi pelajaran oleh beliau agar jangan sampai kita ada ya, di dalam diri kita sifat-sifat malas. Taharrak fa inna bil harakah barakah. Bergeraklah, karena di dalam bergerak itu akan timbul keberkahan. Wa qad qila al-kasalu min qillati ta'ammul fi manaqibil ilmi wa fadaidihi. Fayanbaghi an yut'iba nafsahu 'ala at-tahsili wal jiddi wal muwadhabati bit ta'ammuli fi fadailil ilmi. Fa innal ilma yabqa wal mala yafna. Kama qala Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah syi'ran radina kismatal jabbari fina lana ilmun wa lil a'da'i malu. Fa innal mala yafna an qaribi wa innal ilma yabqa la yazadu. Wa qad qila, dan disebutkan atau dikatakan, sungguh sifat malas itu timbul karena kurangnya perhatian terhadap keutamaan dari pentingnya ilmu. Itu ada yang mengatakan, kenapa kita malas? Tumbuh sifat malas di dalam diri kita. Sebabnya, salah satunya kata seseorang tadi adalah karena kurangnya perhatian terhadap keutamaan dan pentingnya ilmu.
Jadi artinya orang yang malas itu dikarenakan dia tidak tahu. Dia tidak tahu dan kurang perhatiannya terhadap keutamaan ilmu dan pentingnya ilmu itu sendiri. Apa manfaat ilmu, apa keutamaan ilmu. Ya, dia tidak perhatian. Ya, tidak perhatian. Maka timbul dan tumbuhlah sifat malas di dalam diri. Oleh karena itu santri harus berpayah-payah di dalam menuntut ilmu. Siapapun yang menginginkan ilmu yang bermanfaat, maka dia harus bersusah payah di dalam mencari ilmu. Karena memang kemarin telah kita pelajari rumus rizki itu tidak sama dengan rumus ilmu. Kalau rumus rizki bahasanya dijemput, karena memang sudah ada. Kalau rumus ilmu itu harus dicari. Jadi bahasa kalau ilmunya memang desain, rumusnya memang desain, dicari. Tapi kalau rezeki itu dijemput. Kenapa? Karena sudah ada, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita ngambilkan. Nah, kalau ilmu mengambil saja. Kenapa kita harus bersusah payah untuk mencari ilmu, bersusah payah di dalam menuntut ilmu? Karena ilmu itu kekal. Karena ilmu itu kekal. Bekasnya kekal, manfaatnya kekal. Ini kita sorot ngesaikan. Karena asalah kita debet dia ya, manfaatnya selama-lama, manfaatnya kekal. Sedangkan harta benda akan sirna, wal mala yafna. Kalau kita ngesai harta, kalau kita ngumpul harta, maka harta itu akan sirna. Harta itu akan sirna. Apa ibarat ditanguni harta. Samping arti ya kata orang ditang duit mati, maka harta ialah yang menyerumus kita. Harta ialah yang menyerungkian kita, nyulak kita ke neraka. Itu kalau andai kata kita dipacak muni harta. Jadi kalau dibanding-banding ilmu ke harta, ya, selalu ya, ilmu. Karena harta akan sirna, ilmu akan kekal. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Nabi kita, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku ini kotanya ilmu, kata Nabi kita. Dan Imam Ali itu adalah pintu gerbangnya menuju kota. Itu pujian Rasulullah terhadap Imam Ali bin Abu Thalib. Jadi Imam Ali bin Abu Thalib pernah memberikan pernyataan, kata beliau, aku senang menerima pemberian Tuhan Maha Perkasa. Radina kismatal jabbari fina. Aku senang, kami senang menerima pemberian Tuhan yang Maha Perkasa. Lana ilmun walil a'da'i malu. Kita diberi ilmu dan musuh-musuh kita, orang-orang kafir, diberi harta benda. Yuklah kabarnya harta berlimpah, ya, jabatan-jabatan di dunia mereka pegang. Yuklah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merek kita ilmu, ya lebih dari cukup. Itu kata Imam Ali. Dan ia mula kami kata Imam Ali. Kenapa? Kata beliau,
Karena harta akan segera sirna, sedang ilmu itu abadi, takkan pernah hilang. Ini yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Asal kita lah dapat ilmu, maka ilmu itu akan abadi. Manfaatnya. Walaupun kita sudah beratusan tahun, ya, kita berada di dalam kubur, maka ilmu itu akan menemani. Ilmu yang selama ini kita guni, ilmu yang selama ini kita ya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang gembira kita dalam kubur sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu. Kan di dalam hadis lainnya, hadis populer itu kan ya, ilmun yuntafa'u bih. Yang masuk ke kubur itu amal jariyah, ya, ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Itu hadis yang populer. Ilmu yang bermanfaat itu nanti juga akan masuk ke kubur. Kayak kawan lah. Apakah yang mengambil manfaat itu diri kita sendiri, atau ilmu tadi kita ajir ke orang? Kita ajir ke orang ngewian, ya, dapatlah Pak dalam kubur. Jadi ketika kita berada dalam kubur, surangnya mencatat. Ilmu tadi dibentukkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia. Ada mukilah, sehingga kita dalam kubur tidak sendirian. Tidak seorang, ada kawan. Siapa pun ini? Lah ilmu kok dulu. Lah ilmu yang selama di dunia ku ewi, ku amal, ku lakon. Nah, itu ilmu yuntafa'u bih. Maka asal kita dapat bagi kita amal kita, ialah kawan kita di kubur. Mereka kita di ilmu, siapa kawan kita? Amal jariyah kita di misal, ya, anak yang soleh di kita misalkan, ilmu di apa ke mati, nak mati di tiga di nekat mana, di pemudel nekat. Jadi di tiga ya harus ada kita beri, apakah amal jariyah, apakah kemudian ilmu tadi, ataupun kemudian anak yang soleh, yang berbakti dan mendoakan kedua orang tua. Nah, jadi kata Imam Ali, kamu bahagia walaupun kamu tidak berharta. Penegih, orang-orang suka punya dapat harta, kamu tidak. Yang penting kamu dapat ilmu, karena ilmu lebih daripada harta. Nah, ketika Allah Ta'ala mereka ilmu, ilmunya lebih daripada harta. Wal ilmu nafi'u yahsulu bihi husnul dzikri wa yabqa dhalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun abadiyyatun wa anshadana syekhul ajallu Zahiruddin Muftil A'immah Al-Hasan Ibnu Ali Al-Ma'ruf bil Murghinani rahimahullahu ta'ala syi'ran al-jahilu famauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Yang artinya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu akan tetap dikenal sekalipun orang yang berilmu itu telah meninggal. Sekalipun orang yang berilmu itu meninggal, karena ilmu yang bermanfaat itu abadi. Yahsulu bihi ma yahsulu bihil hayatil abadiyah minadz dzikril jamil was sana'i bil khair. Kehidupan yang abadi itu seperti apa? Daripada misalnya sebutan yang indah, pujian tentang kebaikan.
pujian kebaikan tentang pelakunya. Walaupun nyalah ninggil, beliau lah ninggil, dia orang lah dengan orang. Beliau dulu guru si Anok dulu beliau dulu ngajar kaman macam ni, wasiat guru anak lu macam ni, nasihat. Walaupun beliau lah ninggil, lah mati, tetap dikenang, tetap diingat. Artinya seolah-olah nyadek mati. Tadi ada di tengah-tengah kita, ilmunya ada di tengah-tengah kita, hayatun abadiyah. Walaupun kita lah mati, orang tetap terkenang ke kita. Kalau kita di ilmuwan, kadang-kadang keluarga terkenang ke kita. Jangankan orang lain, keluarga sendiri gede terkenang. Masalah udih ngerato salah ya lah. Dia kayak ngerasa kandang lagi. Salah udah timbul kayak tanah. Orang bergesat mencari di sarah dalam kubur. Kawan dia siapalah. Ya. Dia takut oleh yang namanya malaikat segala macam, mendikan orang yang baik misalnya, na'udzubillah. Kalau dia model ilmu kita. Tapi kalau orang-orang yang berilmu, beliau ya, orang merasa kehilangan sampai kapanpun orang terkenang ya, sampai kapanpun orang keluarga, masyarakat terkenang. Kenapa? Karena ada di dalam dirinya adalah ilmu. Jadi ilmu adalah hayatun abadiyah, kehidupan yang abadi. Kalau kita nak hidup abadi, maka kita harus mencari dan mendapatkan ilmu. Arti bukan diaji mati ide. Arti bahasanya ini seolah-olah nggak sebut mati, padahal hidup. Kenapa dikenal, diingat oleh masyarakat? Kenapa? Ada ilmu tadi. Mereka tidak niat mereka tidak untuk dikenang, tidak. Mereka mencari ilmu lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada soroh mencari ilmu agar supaya kita bisa mengenal Allah, kita tahu tentang apa yang mesti kita lakukan. Dia tidak niat supaya terkenal, dia niat supaya dikenang oleh orang terkenang kayaknya dia karena Allah. Tetapi Allah memberikan hadiah kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Artinya sikit apa banyak, kalau ada ilmu bang kita ya tekik ngarah rugi. Cuma osek-osek dapat ilmu nya payah. Cara mende antik, mende mahal. Harus kita berusaha payah ngesai. Jujur balik lah bahasa. Tusang kalak lah bahasa kita. Osek-osek nak dapat ilmu ya. Ini mahal. Tahan kita ibarat main lecak. Main lecak. Apa misal bang lecak ya, sesuatu yang mutiara misal, ataupun emas misal dalam lecak ya, ataupun timah kan tahan main lecak. Beden kayak itak bagilah. Cuma karena benda mahal. Ini berge kan, apa ilmu tadi tahan kita bermain kayak yang namanya lecak. Lecak itu ibarat dengan kesusahan dan kesengsaraan. Tahan kita lecak sengsara agar kita dapat ilmu hayatun abadiyah. Syekh Murghinan berkata dalam sebuah syairnya. Syekh Murghinan berkata di dalam sebuah syairnya, puisi beliau, orang bodoh hakikatnya mati sebelum mati. Itu orang bodoh. Alladzina jahilu fahum mauta. Orang-orang yang jahil itu
hakikatnya sebenarnya. Kalau kita kerinah-kerinah, sebenarnya orang yang jahil itu mereka sudah mati duluan sebelum mereka mati. Artinya lo mati bener pun nyayang mati bener. Lo mati bener kasar menunggu saya kita kampung menjadi hidup ya lah. Menjadi hidup. Lo masuk ke kubur apa? Lah mati. Lah kategori orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati. Alladzina jahilu fahum mauta. Orang-orang yang jahil itu mereka mati duluan qabla mautihim, sebelum mati mereka yang sebenarnya. Ay fahum mauta wal mauta jam'u mayyitin. Alladzi laisa fihim ma'rifah. Kenapa mereka dikategorikan orang-orang yang mati padahal mereka masih hidup? Hidupnya mabang bedi. Cuma ngapa disebut orang mati? Orang-orang yang jahil. Idz laisa fihim ma'rifatun. Karena di dalam diri mereka tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu, tidak ada ma'rifat kepada Allah. Ke Allah Ta'ala dia iman, ke Allah Ta'ala dia kenal. Tidak bisa merasakan kekuasaan Allah, tidak bisa merasakan kekuatan Allah, tidak bisa merasakan kehendak Allah, tidak bisa merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala kamal, mereka tidak memiliki kesempurnaan. Kal jamadat, seperti benda mati. Kal jamadat, seperti benda mati. Benda mati, bebatuan, benda-benda mati. Fahum biman zinatil mauta, maka mereka menempati sama orang-orang yang mati, padahal mereka masih hidup. Dan orang-orang yang berilmu tetap hidup sekalipun sudah mati. Itu bedanya. Kalau orang yang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu, sebelum mereka masuk kubur, mereka sudah mati duluan. Kalau orang-orang yang berilmu, walaupun mereka sudah masuk kubur, mereka tetap hidup. Mereka tetap hidup. Itu bedanya. Ya, beda orang yang jahil dengan orang yang bodoh. Nah, orang bodoh ini misalnya inilah bodoh. Kalau masuk kubur kita mati lo. Dengan orang alim beda. Walaupun nyalah mati, ya tetap hidup. Ya, hakikatnya mereka hidup sampai kapanpun mereka hidup. Fahum ahya'un bi baqa'i dzikrihim al-jamil fid dunya. Mereka hidup dengan kekalnya sebutan baik bagi mereka di dalam dunia. Orang mengenang kebaikan beliau. Orang mengenang petuah-petuah beliau. Orang mengenang nasihat-nasihat beliau. Orang mengenang doa-doa beliau, jasa-jasa beliau. Ya. Nah, itu orang-orang yang tadi. Jadi kalau kita nak hidup selama-lamanya, kita nak adil. Makanya benar kata Nabi kita ya, kun aliman. Mempancak jadi orang alim nikah ya Bang. Hadis Nabi, kun aliman, mempancak nikah jadi orang alim. Mendek pacak au muta'alliman. Senantiasa jadi santri. Senantiasa jadi penuntut ilmu, belajar. Nah, mendek pacak au mustami'an, atau pendengar setia. Pendengar setia. Mendek pacalah au muhibban, pecinta, memberi support pada orang yang mencari ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Dia jadi kepala, kuat utek, jadi dia penimbang diri kita. Dia jadi orang alim, dia jadi murid, kemudian dia jadi pendengar, dia jadi pecinta. Maka
Di apa gunanya hati hidup kita? Di apa gunanya hidup kita? Nah, artinya lah mati kita sebelum kita mati. Makanya isyarat sifat dua poloh kita ya kan, ilmu hayat, okay? Kudrat iradat ilmu hayat sama basor, sifat ma'ani. Kudrat iradat ilmu hayat, urutannya ilmu lu berhayat, nah, baru ha? Nah, jadi orang-orang yang berilmu pasti bersifat hayat. Orang yang berilmu pasti bersifat hayat. Artinya selama-lamanya. Orang-orang yang berilmu itu pasti hidup selama-lamanya. Ya. Hayat, hidup, didahului oleh ilmu. Nah, urutan tertibnya. Berarti orang-orang yang hidup itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Diambil dari sifat Allah, ilmu dan hayat. Kenapa kita bisa abadi? Ya, karena diabadikan oleh Allah yang maha ilmu dan maha yang bersifat ilmu dan bersifat hayat. Jadi isyarat ya. Isyarat sifat Allah kita ya ilmu hayat. Berarti ini kita belajar. Orang yang hidup ya, selama-lamanya orang yang memiliki ilmu. Orang yang berilmu pasti hidup selama-lamanya. Dia baca ketukar urutannya. Arti kita nak ya lah. Kalau kita nak ya, kita sakit ya. Walaupun sarah segala macam. Soroh nih. Misalkan. Korban ya. Supaya pada ilmu tadi. Nah, supaya kita abadi. Hidup selama-lamanya. Wa ansyadana Syekhul Islam Burhanuddin wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qabla al-quburi quburu wa in imru'un lam yahya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hinan nusyuri nusyuru akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautih wa awsaluhu tahta at-turabi ramimu wa dzul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala thara yadhunnu minal ahya'i wa huwa 'adim. Kemudian beliau memperkuat lagi pernyataan Syekh apa nama tadi? Al-Murginan tadi ya. Beliau memperkuat lagi dengan sebuah syair Syekhul Islam Burhanuddin. Syekh Burhanuddin berkata, orang bodoh itu mati sebelum mati. Nah, jelas. Orang bodoh itu mati sebelum mereka mati sesungguhnya. Tubuhnya ibarat kuburan bagi jiwanya. Betak bedirnya ialah kuburan. Lah mati lu. Sedangkan orang yang berilmu itu selamanya hidup sekalipun tulangnya hancur di kalang tanah. Nah, itu orang yang berilmu. Bahkan kadang-kadang orang yang berilmunya tamah gede makan. Gede hancur saking abadi tadi. Banyak cerita fakta ya, dibungkir kuburan utuh. Utuh. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah ada Mekah, udah. Nanti orang kita ini lah kan. Jadi bengkiknya yang andai kata istilahnya banyak kita antara cerita di kelkak kubur, di pemakaman ada yang pas orang ngalih kubur, lubang kubur ada jasad yang utuh. Ada jasad yang utuh. Keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dari kalangan ulama-ulama kita ada jancuk. Para nabi lo kali. Nabi ya kan, nabi yang sapa Allah haramkan ya, jasad mereka hancur. Nabi sapa ini kayak hancur utuh. Jasadnya utuh. Jasadnya utuh.
pewaris para nabi pun banyak yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka jasad mereka utuh. Jasad mereka utuh. Jadi buruk. Bahkan ibarat ya ini hidup lah. Hanya dia ugas bang kubur ya. Tempat ini halal. Ini halal. Bahkan mereka itu bisa sholat dalam kubur. Itu saking ada seorang ulama minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku minta kepadamu apa yang telah engkau beri terhadap hamba-hambamu yang soleh. Kalau andai kata orang yang soleh itu Anda minta kepadamu untuk bisa sholat di dalam kubur, aku juga minta, ya Allah. Dan terbukti ketika beliau meninggal dimimpikan oleh seseorang, beliau memang benar sholat di dalam kubur. Dengan doa beliau tadi, semayang ke kubur. Kan tidak ada apa, mukallaf lagi. Orang mati kan dia wajib semayang, wajib itu, wajib ini, lah habis perkara. Kita hidupnya kan dituntut ya ini. Orang mati, ya jadi seorang semayang. Cuma ngapanya nak semayang? Itu karena hobi mereka. Hobi mereka. Sehingga sholat dalam kubur. Walaupun mereka katanya mati, tapi hidup. Sama anak syahid. Orang-orang yang syahid, mati syahid itu jangan kita kira mereka mati. Mereka hidup. Hanya pindah alam hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Surah Al-Baqarah ya, kalau tidak salah. Jangan kalian kira orang-orang mati syahid itu mati, padahal mereka hidup di sisi Tuhan mereka, yurzaku, mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan kita di Palestina, budak-budak terbunuh segala macam tadi, nggak nemu lah kita. Doa Allah paling-paling kita kirim, mungkin donasi ibarat mengambil bagian. Mereka syuhada, orang-orang yang bisa. Banyak contoh di media-media ya, yang kemudian artinya yang minggil, kenampung segala macam efek daripada peperangan itu. Mendukung murah berlahnya minyak kasturi bil mayat. Ya, itu bukti mereka adalah syuhada. Nah, mereka adalah syuhada. Osek Palestina itu merdeka, pasti merdeka. Pasti, cuma semilih kapan Allah wa'ala. Janji Allah itu pasti terjadi. Allah paling tahunya ingkar janji. Setialah ya Allah Ta'ala. Paling tahunya ingkar janji. Dia baca. Cuma makan waktu. Nabi Isa, Palestina. Imam Mahdi, Palestina. Dajjal. Dialah berbunuh. Ya, mana bisa ngomong ya. Jalan. Jadi kita tunggu saja. Ya, sambil kemudian berusaha. Berkali doa lah kawan-kawan kita sana kan. Nanti lah kok nanti. Nah kita nih, alhamdulillah kita belajar macam mana sapalah kayak nenggetik. Bebas berusaha oleh kita. Kita semayang di masjid, sapalah nenggetik. Kita ngadakan tabligh akbar, sapalah nginjet. Apa nenggetik. Orang selalu makan dek tenang. Soswat lagi mak di, soswat lagi binen di, soswat lagi laki di, soswat lagi keluarga di, orang-orang yang kita cintai. Tapi itu mungkin cara Allah untuk memuliakan mereka. Ya. Nah, ini kan Palestina lah yang pertama kali mendukung kita untuk merdeka. Palestina, negara Islam yang pertama kali mendukung kita merdeka. Palestina lah. Jadi kita baca misah Palestina dari kehidupan kita. Karena Nabi kita Isra ke Palestina, atau Isra Mi'raj Nabi kita ya. Kita baca kita muang. Kita baca kita nak acuh tak acuh. Setidaknya doa.
setiap sembahyang kita kan kirim supaya mereka diberi ketambahan, supaya mereka diberi kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan pertolongan. Pasti cuma waktu Ramadan. Waktu Ramadan. Hal yang mungkin Islam itu runtuh karena pasti teratas nih, pasti unggul. Karena hadis Nabi lah banyak menjelaskan tentang ya kepemimpinan Nabi Isa, kepemimpinan yang namanya Imam Mahdi. Aman, sepuluh salah, cuma proses untuk mendapatkan keberhasilan, untuk mendapatkan kemerdekaan itu ada prosesnya. Sama anak kita dulu kan penjajahan dulu sekian ratusan tahun dari merdeka sebelumnya. Jadi orang yang bodoh itu mati sebelum mereka mati. Tubuhnya ibarat kuburan bagi jiwanya. Sedangkan orang yang berilmu itu selamanya hidup sekalipun tulangnya hancur di galang tanah. Orang-orang bodoh itu mati sekalipun dia berjalan di muka bumi ini. Keberadaan mereka sama dengan tidak ada atau tidak diperhitungkan. Itu orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil itu sekalipun mereka ada, hakikatnya tidak ada. Sama kayak ide lah, sama kayak ide lah. Itu susahnya kalau kita tidak berilmu. Kita hidup tapi mati. Kita ade tapi dik deh. Apa bunyi kan? Diknya ade ha. Cuma dik seolah-olah. Orang dia suah perlu ke kita, orang dia suah minta tolong ke kita. Ade kita sama ke dik lah, misalkan orang dia pertanyaan ke kita. Nyapa pos kita itu? Ayah ande. Ade kita, hidup kita, tapi dik. Ada tapi tidak ada. Sementara orang-orang yang berilmu itu sekalipun mereka tidak ada tapi ada. Tetapi ada. Banyak contohnya. Banyak orang yang hidup memberi makan banyak orang yang mati memberi makan orang yang hidup. Orang-orang bertawasul dengan para aulia Allah. Wali guru-guru kita bertawasul dengan mereka. Ya Allah, dengan barakah beliau kami minta nenek-nenek kabul. Dengan barokah kita tawasul kepada mereka. Itu bahasanya orang yang mati memberi makan orang yang hidup. Sekalipun mereka mati, tapi pacak mereka makan orang itu. Lah mati tidak? Mereka mati, tetapi hidup. Kita hidup tapi mati. Jangan sampai arti itu terjadi. Kita harus hidup bernilai, ada nilainya. Kemudian wa ansyadana Syekhul Islam Burhanuddin wallahu a'lam. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama prioritas utama kita, maka tidak lain dan tidak bukan jalannya adalah kita harus mendapatkan ilmu terlebih dahulu. Makanya sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, begitu juga para pewaris mereka, apa yang mereka berikan kepada kita bukan harta. Innal anbiya lam yuwarrisuna dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma. Para nabi dan para rasul itu harta warisan mereka bukan dinar, bukan dirham, bukan uang emas, bukan uang perak, bukan rupiah, bukan dolar dan lain sebagainya, bukan rial.
yang menjadi warisan para nabi itu adalah al-ilmu. Ilmu itu warisan para nabi. Jadi kalau kita mengambil warisan para nabi, maka kita akan mendapatkan kemuliaan seperti yang mereka dapatkan. Jangan kita kalau kita nak kabarnya ya, mensama persis tidak mungkin. Ya, artinya berada di barisan mereka, berada di komunitas mereka. Itulah yang dicontohkan, itulah yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Hidup ini dengan jauh daripada ilmu. Hidup kita nak berkit, hidup kita nak bahagia, ya. Apapun punyawi kita, status kita jangan jauh daripada ilmu. Ya, nak jadi kita orang kaya, nak nape ilmu. Apapun ya, pekerjaan kita ya, jangan sampai jauh dari ilmu. Nak petani kayak kita, nak pedagang kayak kita, dan nak pejabat kayak kita, nak pegawai kayak kita. Pokoknya jangan jauh dari ilmu, ialah yang kunci. Saja jauh dari ilmu lah. Ada nak perembih tadi lah, hidup tapi mati, hidup tapi mati. Ada tapi tidak. Nah, jangan sampai jaya pun berkenaan kita. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita di dunia ini ya selalu dekat dengan cahaya ilmu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan setiap kajian kita walaupun hanya 1 minggu sekali. Ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit ilmu Allah berikan kepada kita semua sehingga dengan ilmu yang sedikit inilah Allah ya bisa menambah ilmu-ilmu yang lain bagi kita semua sehingga dengan modal ilmu bermanfaat kita bisa kenal dengannya, kita bisa dekat dengannya dan kita bisa selamat dunia dan selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amin. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أصررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله